Oke cuy, jadi gimana kabar kalian semua ya kan? Kembali lagi bersama sama gua di sini. Jadi gimana kabar puasa kalian yang udah sering nonton channel ini? Ya gua harapin sih tetap lancar ya, meskipun gua kontennya rada minggir itu. Ya, jadi kali ini akan seperti yang kalian sangka. Jadi pada kesempatan kali ini gue bakalan ngelanjutin gitu cuy, series merawat bocil sampai menjadi seorang gadis yang menawan part kedua. Karya sepertinya kalian tuh pada suka sama karya yang satu ini. Jadi ya di sini tanpa basa-basi lagi akan gue tuh bakalan ngebahas manganya lagi gitu cuy. Dan buat kalian yang kepo, judul manganya itu adalah Yopparai Tosoku Dore no Shoujo wo Kau. Dan sebelum lanjut jangan lupa gitu cuy, buat lanjut ke part 3 syaratnya itu apa? Ya udah jelas banget. Jangan lupa buat menekan tombol subscribe. Dan kalau semua udah, langsung aja gitu cuy, kita gasin ke pembahasan alur cerita manganya. Jadi melanjutkan dari part 1 kemarin, di pagi harinya setelah si Tiana mutusin buat membantu kehidupan sehari-hari masternya, di sini si Tiana itu malah tersesat gitu cuy saat dirinya itu lagi pengen ngebeli bahan makanan untuk masternya. Tapi ya untung aja si Tiana itu masih bisa bertemu gitu cuy sama masternya. Karena ya saat si Haris itu ngebikinin peta buat si Tiana, si Haris lupa itu cuy kalau si Tiana itu kagak bisa ngebaca peta tersebut. Ya di sini saat si Tiana itu kayak merasa lagi bersedih gara-gara merepotkan master ya, gara-gara kagak bisa ngebaca, si Haris di sini bilang gitu cuy, seperti yang dirinya katakan kemarin, jika si Tiana itu gak mampu, maka ya dirinya itu cukup mempelajari hal tersebut. Dan di sini sebelum pergi, si Haris ngasih tahu itu cuy kalau salah satu toko bahan makanan itu berada di lokasi ini. Sembari ya di sini si Haris tuh bilang kalau dirinya itu bakalan nungguin si Tiana di toko seberangnya. Nah di sini itu cuy, saat si Tiana tuh ditinggal pergi sama Haris, si Haris sebenarnya itu kagak ninggalin si Tiana begitu aja, tapi ya dirinya itu dari belakang ngikutin dia gitu cuy. Sampai si Tiana itu mampir ke sebuah kedai, dan di sini si Tiana itu memperkenalkan dirinya gitu cuy, dan bilang kalau dirinya tuh masih dalam perawatannya si Haris. Ya di sini si ibu penjaga kedai itu sadar gitu cuy kalau si Tiana itu adalah seorang budak. Cuman di sini saat memperkenalkan kalau si Haris itu adalah masternya, ibu penjaga kedai itu kayak merasa kagak suka gitu cuy, dan malah mengatakan kalau si Tiana itu harus kuat menjalani kehidupannya. Cuman ya pas si Tiana bilang kalau dirinya tuh habis diselamatkan sama masternya dari serangan monster, di sini ibu penjaga kedai itu malah terkejut gitu cuy. Sampai si Tiana di sini itu memperagakan salah satu gaya sok kerennya masternya pas ngalahin orc kemarin cuy. Ya di sini si Tiana itu banyak bercerita itu kalau ya masternya itu sangat keren dan baik hati, bahkan ya dia itu selalu perhatian sama dirinya. Dan ya pada akhirnya gitu cuy, di sini gara-gara cerita dari si Tiana, si ibu penjaga kedai itu pandangannya kepada si Haris itu mulai berubah cuy. Nah singkat cerita itu cuy, saat si Tiana itu pengen ngebeli bahan makanan dan ngasihin duitnya ke ibu penjaga kedai, di sini ibu penjaga kedai itu sadar gitu cuy, karena ya si Haris itu ngebawain duit banyak banget ke si Tiana, itu biar si penjaga kedai sadar gitu cuy kalau ya dia itu pengen memperbaiki gizinya si Tiana yang badannya itu kurus banget. Ya di sini ya saat semuanya itu udah clear, di sini ya si Haris itu pada akhirnya mutusin gitu cuy buat menuju ke toko reparasi buat mengambil anting pesanannya dia. Dan kebetulan banget gitu cuy, pas saat antingnya itu udah selesai, si Haris di sini itu nyuruh si Tiana gitu cuy buat memakainya. Dan di lain sisi di sini si penjaga toko reparasi itu malah ngasihin sebuah pakaian gitu cuy buat si Tiana, biar ya si Tiana di sini itu kelihatan lebih cantik di hadapan masternya. Dan ya setelah urusan si Haris selesai di sini, dirinya tuh mengajak si Tiana gitu cuy ke guild petualangan, karena ya dirinya itu ada quest yang pengen dia ambil. Karena ya beberapa waktu lalu ada sekelompok petualang gitu cuy yang lagi tersesat di dalam dungeon dan masih belum balik. Makanya mereka itu mutusin gitu cuy buat mengirim si Haris dan tim ekspedisi buat mencari para petualang tersebut. Nah singkat cerita itu cuy, di keesokan harinya saat si Haris tuh mutusin buat pergi ke dalam dungeon buat menyelesaikan quest pencarian petualang yang hilang, di sini si Tiana yang lagi memandang kepergian masternya, sebelum pergi ya si Tiana itu nggak lupa gitu cuy dirinya mendoakan masternya semoga ya dirinya itu baik-baik aja dalam pekerjaannya. Nah di sini gitu cuy, saat sampai di pintu dungeon, si Haris di sini bertemu dengan anggota tim ekspedisi yang juga ikut mencari petualang pemula yang menghilang. Dan di sini saat melihat si Haris, mereka tuh saling mengenalkan dirinya gitu cuy. Dan satu orang wanita dalam party ekspedisi tersebut itu bernama Gina.
Nah, saat mereka itu udah mutusin ya kan buat masuk ke dalam dungeon, si Aris tuh ngasih wanti-wanti gitu cuy. Kalau ya dilihat dari kemampuan petualang yang menghilang, si Aris mutusin buat mengekspedisi lantai pertama aja. Karena ya dia tuh tahu kalau petualang pemula masuk ke dalam dungeon itu mereka pasti kagak bakalan jauh-jauh di lantai pertama atau lantai kedua. Jadi ya otomatis kalau semua ya para petualang itu masuk ke lantai kedua, si Aris tuh menduga kalau ya mereka itu udah pasti bakalan mokat cuy. Makanya di sini si Aris tuh kayak membatasi kalau ya mereka tuh bakalan cuma ekspedisi di lantai pertama aja. Namun ya di sini sayang banget gitu cuy, rencana si Aris di sini dibantah gitu sama si Gina yang bilang kalau dirinya itu udah cukup kuat dan menguasai sihir 4 tingkat. Ya di sini ya dirinya tuh ya bilang gitu cuy kalau ya mereka itu bakalan menjelajahi dungeon sampai lantai kedua kepada si Haris. Nah, di sini ya pada saat mereka itu mutusin buat menjelajahi dungeon, si Haris tuh melihat gitu cuy perilaku dari monster di lantai pertama dan dirinya itu kayak merasa dan dia itu juga sadar gitu cuy. Meskipun ya para monster di sini lemah, tapi ya si Haris tuh kayak menjamin gitu cuy kalau ya mereka semua itu bisa ngebantai para petualang pemula yang hilang itu. Sampai ya saat mereka itu lagi menjelajahi, mereka tuh di sini itu malah menemukan sebuah peti harta yang dibiarkan begitu aja di lantai pertama. Yang ngelihat kayak demikian, si Haris kayak keheranan gitu cuy, ngapain para petualang yang hilang itu membiarkan peti ini di lantai pertama. Dan ya setelah mereka itu mengecek lantai kedua dan tidak ada jejak, tiba-tiba para petualang gitu cuy itu mereka dikejutin gitu cuy sama serigala iblis yang lagi berada di pintu masuk lantai kedua. Ya di sini menyadari kalau para serigala tuh lagi menanti mereka di pintu masuk ke lantai 2. Para anggota partinya Gina di sini nyuruh gitu cuy buat si Gina itu menyerang serigala tersebut dengan sihirnya. Namun ya para serigala itu kayak cuman kepental aja gitu cuy waktu terkena serangan sihirnya si Gina, hingga ya pada akhirnya gitu cuy mereka itu malah diserang sama sekumpulan serigala. Nah, di sini gitu cuy, saat serigala tuh lagi menyerang mereka, si Haris itu langsung ngebunuh satu serigala di tempat, memakai sebuah item dan membakar serigala tersebut. Cuman ya di sini meskipun hanya kayak sekedar biasa aja kata si Haris, namun menurut tim ekspedisi itu kayak berasa kalau semua si Haris tuh kayak kuat banget gitu cuy. Karena ya dia itu bisa ngebunuh serigala tersebut sendirian, beda sama mereka. Cuman ya di sini pada saat semuanya itu udah kelar ya kan, si Haris tuh sadar gitu cuy dan bertanya kepada si Gina, ngapain si Gina itu ngeluarin sihir ice break ke serigala tersebut. Padahal aslinya sihir ice break itulah sihir yang lemah banget. Ya di sini si Gina yang terkejut, dirinya tuh bilang gitu cuy sambil menahan malu kalau ya dirinya itu cuman bisa ngegunain sihir ice break sebagai sihir serangannya dia. Ya sontak gara-gara hal ini akan itu ngebikin si Haris heran gitu cuy. Padahal ya di awal si Gina itu bilang kalau ya dirinya itu adalah penyihir tingkat 4 dan merasa kuat banget. Nah, balik lagi ke cerita gitu cuy. Sesaat setelah mereka itu mengalahkan para serigala iblis, mereka pada akhirnya di sini tuh udah menemukan gitu cuy mayat dari para petualang yang hilang. Di sini ya si Gina yang merasa kagak enak setelah ngeliat mayat para petualang itu, si Gina itu mutusin buat pergi gitu cuy dari lokasi tersebut. Ya di sini ya si Haris tuh mutusin gitu cuy buat mengecek para mayat tersebut dan si Haris sadar ada bekas luka gigitan dari mayat tersebut. Cuman ya pas mereka tuh lagi ngebakar mayat para petualang tersebut, di sini malah si Gina yang lagi kagak enak badan tadi, dirinya itu malah dikejutin gitu cuy sama sekelompok ular yang malah menyerang mereka. Sampai malah ngebikin anggota party mereka itu terpecah belah gitu cuy dan malah ninggalin si Gina sama si Haris di dalam dungeon. Cuman ya untung aja di sini si Haris tuh gercep gitu cuy dan langsung ngebawa si Gina keluar sambil menggendongnya. Nah di sini gitu cuy, pas dah keluar ya kan, si Gina itu bertanya apakah si Haris tuh enggak apa-apa atau enggak. Dan di sini si Haris tuh ngejelasin kalau dirinya tuh terkena gigitan ular di lehernya. Cuman pas lagi nanyain kayak beginian, si Gina itu ngerasain sesuatu gitu cuy. Kalau ya di dalam tubuhnya itu kayak ada sesuatu yang lagi menggeliat. Dan ya sontak di sini si Haris yang merasakan kalau itu udah pasti ular dari dungeon tadi. Di sini dirinya itu refleks gitu cuy, ngebuka pakaiannya si Gina buat ngeluarin ularnya. Cuman ya di sini si Haris itu malah kena gampar gitu cuy sama si Gina gara-gara ngerasa lagi diintip sama si Haris. Cuman ya di sini setelah kelakuannya kayak Gina kayak tadi, dirinya itu kayak malu-malu gitu cuy, meminta maaf kepada si Haris karena ya dia itu enggak bermaksud melakukannya. Ya di sini si Haris itu maklum
memaklumi gitu cuy perilaku dari si Gina. Dan di sini si Haris yang liatin tubuhnya si Gina itu penuh dengan luka bekas gigitan ular. Di sini pas tanyain ya kan sama si Haris apakah si Gina itu membawa penawar racun atau tidak, dirinya tuh kayak diem aja gitu cuy. Hingga ya pada akhirnya si Haris itu nawarin gitu kalau ya si Gina itu bisa ngebeli penawar racunnya dia seharga 2 koin emas plus bunganya sekitar 10%. Karena ya di sini si Haris tuh berpikir gitu cuy, kalau ya jika si Gina tuh dibiarin kayak gini, nantinya ya dia tuh malah meninggal dunia karena racun tersebut. Apalagi ya si Gina itu mendapatkan gigitan di bagian dada bagian kiri, di bagian jantungnya. Makanya ya di sini si Haris tuh kayak mendahulukan si Gina gitu cuy. Cuman ya di sini buat kalian yang kepo, terus gimana tentang kabarnya si Haris yang juga terkena racun? Jadi ya nantinya itu cuy, si Haris itu jika bakalan dapat penyembuhan, cuman ya dia itu bakalan pergi ke gereja. Karena ya seperti yang kalian tahu, jika ya si Haris itu mendapatkan pengobatan gratis berkat plakat yang dikasih sama si Pris. Nah, di keesokan paginya cuy, saat dah sampai di rumah, si Haris di sini itu langsung disapa sama si Tiana yang lagi nungguin kepulangan dirinya. Dan di sini si Tiana itu nanyain masternya gitu cuy, apakah dirinya itu baik-baik saja atau tidak. Ya di sini si Haris itu bilangnya dirinya tuh cuman terkena luka sedikit aja dan dia itu udah berobat di kuil. Hingga ya di sini pada akhirnya si Tiana itu malah nawarin masternya gitu cuy, apakah masternya itu mau makan apa tidak. Nah, ya di sini si Tiana itu baru keinget gitu cuy, kalau ya ternyata bahan makanannya dia itu sedang habis. Jadi ya dia itu harus pergi belanja terlebih dahulu. Cuman ya di sini karena si Haris tuh juga ada keperluan di guild buat ngambil gaji dari questnya dia yang udah dia kerjain, si Haris nawarin gitu kepada si Tiana apakah dirinya itu mau ikut bersamanya sembari yang ngebeli bahan makanan nanti. Ya di sini pada saat mereka mutusin buat pergi di guild dan mengambil gajinya si Haris di resepsionis guild petualang, si Haris di sini heran gitu cuy. Kenapa dia itu mendapatkan 8 koin perak padahal ya harusnya di kontrak dia itu cuma bisa ngedapetin 4 koin perak aja. Terus ya di sini si resepsionis itu ngejelasin kalau ya sisanya itu berasal dari bagian anggota tim ekspedisi yang lain yang meninggalkan partinya. Jadi ya di sini mereka itu kayak kena punishment gitu cuy, sehingga ya rewardnya mereka itu dikurangin dan dikasihin kepada si Haris dan si Gina aja. Dan di sini apa sih resepsionis guild itu udah ngasihin gajinya, dirinya itu kayak sedikit menyinggung gitu cuy kepada si Haris. Kalau ya dirinya tuh dengar jika si Haris itu ngasihin sebuah penawar kepada si Gina, padahal ya si Haris itu juga sedang terkena racun. Ya sontak gara-gara hal ini itu ngebikin si Haris menyadari sesuatu gitu cuy. Dan dia itu merasakan hawa yang kagak enak dari belakangnya dia. Karena ya di sini si Tiana itu kayak lagi marah gitu cuy sama tingkah si Haris yang berbohong kepadanya. Hingga ya pada akhirnya si Haris di sini itu mutusin buat pergi dari guild petualang. Cuman pas sudah meninggalkan gedung guild petualang, di sini si Tiana bilang, "Gue susin sama katamu, kamu tuh cuman lecet aja." Dan di sini ya si Haris tuh bilang gitu cuy, kalau ya selama dia itu gak apa-apa, berarti itu bukan hal yang masalah. Cuman ya di sini si Tiana bilang kalau hal ini tuh nggak baik-baik aja. Sampai ya gara-gara hal ini gitu cuy, itu ngebikin si Tiana itu malah marah ke Haris dari guild petualang sampai menuju ke rumah. Dirinya itu nggak menyapa si Haris gitu cuy. Jadi ya di sini kayak si Tiana itu nyuekin si Haris. Cuman ya meskipun gak disapa sama si Tiana itu tetap perhatian sama si Haris sebagai masternya, dan dia itu malah ngasihin makanan lezat buat si Haris. Ya kalau kata gue sih di sini pada akhirnya kita juga udah ngeliat gitu cuy sisi sundere dari si Tiana. So ya mungkin see you next time ya kan di part ketiga. Jadi buat kalian ya kan yang suka sama konten kayak demikian, jangan lupa gitu cuy buat menekan tombol subscribe. Dan gue di sini undur diri. See you next time, sampai jumpa lagi.